Notion anjay. Ya, halo semua ya, balik lagi bersama gue Aldian. Ya, setelah sekian lama gue nggak upload video, akhirnya hari ini gue menyempatkan diri untuk bikin video lagi. Dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara gue mengorganisasi tugas-tugas kuliah, tugas-tugas organisasi, tugas-tugas komunitas dengan aplikasi yang namanya Notion. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Notion, Notion adalah sebuah all-in-one workspace di mana teman-teman bisa melakukan project management, membuat catatan, bisa ibaratnya tuh Notion adalah gabungan dari Google Docs, Google Sheets, Evernote, OneNote, Trello, Asana, dan macam-macam pokoknya aplikasi produktivitas bisa dilakukan dengan satu aplikasi Notion aja gitu. Oke, langsung aja kita lihat ke Notion gue. Ya, nah ini dia, ini Notion gue. Di sini ada Life Hub. Life Hub ini tuh ada apa ya? Semua ini ibarat kehidupan gue tuh bisa gue akses dari sini. Ada tugas-tugas, ada people. People ini kontak punya gue nyatet tuh teman gue, tanggal lahirnya kapan, rumahnya di mana tuh gue catat. Terus engineering management ini nanti yang bakal kita bahas tentang perkuliahan. Terus ada meeting notes, ada project, ada YouTube, ajak gerak. Dan di sini ada random. Gue nyatet kuliner Bandung tuh apa aja yang enak, dan perjalanan Bandung kayak gue bolak-balik naik kereta tuh tanggal berapa aja tuh gue catat karena gue suka banget nyatet-nyatet kayak gitu. Terus ya ada jurnal juga, daily journal. Ya kurang lebih kayak gitu di Life Hub, tapi di video kali ini kita akan fokus untuk ke task management dan mengatur perkuliahannya lah. Jadi kita langsung aja ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini gue naro weekly agenda. Terus ada di sini ada shortcut buat ke engineering management karena di sini ada tanda panahnya nih. Kalau kita lihat di sini ada this is a link to the original page. Dan di sini ada September 2020. Ini adalah jurnal gue di bulan September tahun 2020 ini. Kemudian ya nih misalkan weekly agenda. Kalau hari Senin gue ada tugas bikin desain, kemudian ada rapat. Kalau misalkan gue udah selesai, itu tinggal gue checklist. Itu ada rasa kepuasan tersendiri ketika wah, gue udah mencoret tugas hari ini gitu. Ini gue list dari hari Senin sampai hari Minggu. Ini adalah tugas-tugas highlight, jadi gue bisa tahu nih dalam minggu ini, di hari Sabtu gue ada apa, di hari Selasa ada apa, Kamis ada apa, Jumat ada apa. Nah, terus di bawah ini ada task. Kemudian task ini tuh teman-teman lihat ada tanda panahnya juga, artinya dia bukan page original, maksudnya dia adalah link database gitu. Nih, bisa dibaca, click to navigate to the original database. Jadi ada halaman tersendiri, dan halaman itu udah di kiri sini nih, ada task, engineering management, terus kalau yang September ini tuh ada di halaman daily journal, tapi gue bikin shortcutnya ke sini biar gampang diakses. Di tas ini, gue bisa melihat tugas-tugas yang statusnya masih to do, itu yang akan gue lakukan, in progress yang sedang gue lakukan, dan itu adalah yang udah kelar. Nanti kalau udah kelar tinggal gue klik archive. Itu seperti biasa, ada kepuasan tersendiri ketika yes, tugasnya udah selesai, udah gue checklist gitu. Kita langsung ke halaman aslinya aja si tasnya ini. Di halaman aslinya ini bisa dilihat kolomnya itu ada archive, status, name, dates, task, notes, type. Kita bahas satu-satu. Pertama dari status. Tadi statusnya punya gue tuh ada 3. Ada to do, in progress, dan yang terakhir adalah done, udah kelar gitu kan. Name ini adalah nama tugas-tugasnya. Kayak misalkan gue harus meet dengan desainer GCS. GCS itu Ganesha Student Innovation Summit, acara di ITB. Dates ini tanggal deadline-nya, tanggal berapa aja. Di sini kita bisa ngatur mau milih tanggal berapa, mau ngasih jam, mau diingetin tuh tinggal kita pilih aja gitu. Terus tasknya ini, kalau gue mengatur ada assignment, exam, quiz, important date, watch, meeting, design. Kenapa ada watch ini tuh maksudnya tonton, jadi karena gue kuliah online, sebelum masuk ke kelas, itu gue harus nonton video yang dosen bikin. Jadi pas di kelas tuh jatuhnya kayak diskusi doang, nggak dosen maparin dari nol lagi. Kemudian di desain ini, karena gue lagi megang sebuah divisi yang gue harus mendesain, terus meeting ini ya pas gara-gara pandemi tuh banyak banget meeting kan, Google Meet, Zoom. Ya, 2 aplikasi itu kayak sangat populer banget dah. Jadi meeting-meeting tuh juga gue catat di sini. Dan notes ini tuh tambahan. Kayak misalkan, oke, Elkin kuis 3. Elkin itu mata kuliah gue elektronika industri. Ada kuis, gue nyatat. Oke, belajar anjay biar IP-nya bagus. Anjay. Oke, lanjut. Nah terus type ini adalah gue membagi tugas-tugas ini ke beberapa jenis tugas. Misalkan ada tugas yang personal, tugas kuliah, ajak gerak, bioskop kampus, gesis, collaboration, dan pabrik. Kalau pabrik nih osjur karena gue baru masuk jurusan manajemen rekayasa, ada osjur yang namanya pabrik gitu. Kemudian oh ya, kenapa ini kita bagi tipe? Jadi kalau di Notion kerennya adalah kita bisa ngelihat view atau ngelihat materi khusus. Kayak misalkan gue cuma pengen ngelihat materi bioskop kampus. Apa aja sih tugas-tugas bioskop kampus gue? No, ada di sini. Terus kalau misalkan gue mau ngelihat
tugas GSIS, Ganesha Student Innovation Summit. Ada di sini juga apa yang harus gue lakukan, apa yang sedang dalam progress, dan apa yang sudah selesai. Oke, kita balik ke dashboard. Tadi di sini nih yang paling penting mungkin ya untuk kali ini adalah engineering management ini. Maksudnya halaman perkuliahan ya. Engineering management ini jurusan gue guys. Engineering management, bahasa Indonesianya manajemen rekayasa. Ya udah gue namain aja lah nama prodinya gitu kan. Di halaman engineering management, di awalnya ini gue meletakkan link untuk menuju ke halaman akademik ITB. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kuliah online, kita harus absen sendiri. Jadi nanti kalau gue mau absen, gue tinggal klik link ini, login, nanti langsung kebuka tuh halaman kelasnya, nanti gue pilih mata kuliahnya, nanti langsung tandai hadir gitu. Kemudian di bawahnya ada Fakultas Teknologi Industri. Nah, kalau ini tuh halaman pengumpulan tugas. Jadi ada dosen yang bikin tugas di websitenya ITB. Nanti kalau kita mau ngumpulin harus upload ke sana gitu. Terus e-book. Nah, e-book ini ya sesuai namanya, electronic book. Jadi ini kumpulan drive dari kakak tingkat untuk akses materi-materi seperti slides, e-book yang tahun lalu. Jadi gue bisa akses dari tiga Google Drive ini. Kemudian kalau kita turun ke bawah, nah di sini ada course card atau mata kuliah. Jadi di semester 3 tuh gue ada mata kuliah estimasi biaya, elektronika industri, ekonomi teknik. Ya pokoknya gue sangat suka lah dengan mata kuliah gue di semester ini gitu. Nah sekarang coba kita buka ya. Kita buka dari estimasi biaya. Sekarang kita buka sebagai halaman open as page. Nah, di sini gue menulis jadwal. Jadi mata kuliah ini tuh jadwalnya hari Senin jam 8 sampai jam 11. Dan dosennya siapa gue tulis, kelas berapa, SKS-nya berapa. Terus statusnya, ini ada current, plain, complete, withdrawn. Dan grade. Grade ini nanti kalau misalkan gue udah ujian, kalau udah di akhir semester kan bakal keluar IP-nya, indeks prestasi. Ya semoga aja A gitu kan. Ya tapi belum boleh ditulis nih, belum ada. Oke, nanti aja kapan-kapan. Nah, kalau di notes ini, gue menulis buku referensinya adalah Horngren edisi ke-16, dan di kelas ini wajib on-cam, jadi dosennya itu bakal nyuruh kita on-cam di awal kelas, jadi ya otomatis gue harus inget nih, ini sebagai catatan tambahan aja. Kemudian email, ya nanti kalau misalkan kalau ada email dosennya masukin aja di sini gitu kan. Kemudian di sini ada silabus. Jadi silabus ini ya perencanaan kuliah selama semester ini tuh ngapain aja dari minggu pertama sampai minggu 16. Ini gue catat dari minggu pertama sampai minggu 16 itu materinya apa aja. Di sini ada pendahuluan, konsep biaya, proses akuntansi, dan di kanannya ini ada files. Ini gue taruh file-file dari dosen. Biasanya kan kita cuma naruh di folder laptop, misalkan ada semester 3 mata kuliah estimasi biaya, terus nanti slides-nya tuh apa aja. Nah kalau gue masukin ke Notion. Statusnya ini gue bikin ada 3, understood berarti gue udah ngerti, in review berarti gue masih mereview, berarti gue masih ya belum maksimal lah, dan not started ini belum mulai. Biasanya setiap topik itu ada kuisnya. Di sini gue tandain nih kayak tadi pagi, ini baru ya tadi pagi gue selesai kuis konsep biaya, itu gue checklist gitu. Terus video, apakah gue sudah menonton video konsep biaya? Kalau udah gue checklist. Kayak ini misalkan proses akuntansi, gue belum nonton videonya, ini nggak gue checklist. Nanti kalau gue udah nonton videonya gue checklist, udah kuis gue checklist juga gitu. Kemudian nih kita buka open as page. Kita open as page, nanti dia bakal buka sebagai satu halaman tersendiri. Di sini ini adalah template gue ketika gue membuat catatan kuliah ya. Jadi di awal gue bakal nulis nih learning outcomes atau topik-topik atau subtopik dari topik kali ini tuh apa aja. Nah kemudian di bawahnya ini ada video. Jadi kalau misalkan ada video yang bisa menjadi referensi di YouTube gitu, bisa gue masukin ke sini dan bisa gue langsung play nih. Nah, itu langsung muter kan. Anjay. Oke, lanjut. Kemudian, ya di bawah sini gue membuat catatan. Jadi kan tadi subtopiknya itu ada klasifikasi biaya, identifikasi biaya, model biaya generik. Gue membuat catatan ketika kuliah dan setelah kuliah. Kenapa gue membuat catatan ketika kuliah? Karena kalau misalnya gue nonton video dosennya doang nih, kadang tuh otak gue tuh lepas gitu, nggak fokus, liar gitu kan. Jadi ketika gue ngetik nih, gue nulis nih apa aja sih yang dosen omongin, terus kata kuncinya tuh apa aja, keywordsnya,
Dan kalau misalnya gue timbul pertanyaan, tinggal gue tulis lagi apa sih yang pengen gue tanyain, nanti jawabannya gue tulis di bawahnya. Ya itu kurang lebih cara gue mencatat di perkuliahan ini, dan ini menurut gue cukup terstruktur, jadi gue bisa nge-track kira-kira gue udah sampai mana sih kuliahnya gitu. Oke, lanjut. Di bawah course itu ada schedule ya kan, ada jadwal. Di sini ada jadwal dari jamnya, jam 7 sampai jam 5 gue bikin. Hari Senin tuh gue kuliahnya estimasi biaya dari jam 8 sampai jam 10. Nanti kalau misalkan gue mau nambahin, ya misalkan di mana ya, di sini, set. Tuh, nanti tinggal gue tulis. Terus kalau misalkan, oh ternyata jadwalnya ada yang dipindahin ke hari Senin, misalkan termodinamika yang tadi hari Kamis pindah ke hari Senin, ya udah tulis aja di sini termodinamika gitu. Termodinamika dasar. Set, nanti kalau mau ganti warna ya udah tinggal ganti warna samain kayak yang di sana biar cocok gitu kan. Terus kita ke bawah lagi. Oke, di bawah sini tuh gue membuat link to database lagi ke halaman task gitu. Di sini karena ini khusus engineering management, jadi gue cuma ngatur yang buat tipe perkuliahan aja di halaman ini. Caranya gimana? Ya ini misalkan nih kuliah. Nanti teman-teman tuh bisa ngatur di sini buat filter, terus where type is kuliah gitu. Jadi ini cuma muncul yang kuliah-kuliah doang. Dan kalau misalkan gue mau ngecek yang melalui board view nih, oke, berarti gue baru aja ngelarin elektronika industri gitu. Terus misalkan gue pengen lihat board view yang semuanya, ini kan yang udah kelar doang. Kalau yang semuanya ini yang udah gue archive juga tuh ada di sini gitu. Terus apalagi ya, kalau bisa dilihat, oh quiz atau examnya tuh gue bisa ngeliat ada quiz apa aja. Ya kira-kira beginilah cara gue menggunakan Notion untuk manage perkuliahan gue. Salah satu tips, kalau misalkan nih gue bikin catatan ekonomi konsep biaya ya kan, terus gue pengen ngirim ke grup jurusan, nanti bisa gue share. Terus nanti tinggal gue share to web, copy link. Nah nanti pas udah copy link gue kirim ke teman-teman gue itu, nanti dia bisa ngakses catatan ini gitu. Itu enaknya gitu guys. Oke, sekarang gimana caranya teman-teman ngeduplicate template yang gue punya ke Notion teman-teman? Nah, jadi gini guys, caranya adalah teman-teman klik yang ada di deskripsi di bawah itu template itu gue kasih namanya template mantep. Nanti di atas kanan tuh ada tombol tulisannya duplicate, nanti duplicate terus teman-teman masukin ke workspace teman-teman. Di template mantep ini, yang terutama gue bagi menjadi 3 ya kan, tadi ada dashboard, task, program studi. Ini teman-teman pindahin aja ke kiri sini. Nah, kemudian dashboard. Di dashboard ini tuh udah ada ya kan weekly agendanya dari hari Senin sampai hari Minggu tuh ada apa aja, nanti teman-teman tinggal isi. Oh ya, kemudian juga di Notion ini kita bisa ngubah kita kasih emoji. Misalkan dashboardnya pengen teman-teman ganti jadi jadi home, jadi rumah gitu kan. Nah, nanti tinggal ganti di sini. Di atas ini tuh bisa ngasih add cover. Jadi misalkan mau kasih cover apa, nanti langsung muncul ini gambar dari Unsplash, nanti bisa diganti change cover, teman-teman bisa upload, bisa melalui Unsplash. Misalkan mau ganti jadi jadi ini nih, jadi vas bunga. Ya nggak sih, itu vas bunga bukan sih? Oh bukan, itu sampo. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nanti kalau mau diubah posisinya tinggal reposition, terus geser-geser. Oke, terus ya di sini bisa add comment kayak misalkan, wow, lo keren sekali menggunakan Notion gitu. Hahaha. Ya, itu misalkan. Terus mau nambahin lagi kayak, wadaw, kok nggak boleh ngomong anjay? Nggak, ini ngasal banget. Ya, kira-kira kayak gitulah. Di bawah ini udah ada nih, tadi gue ngasih link ke program studi. Terus kalau misalkan teman-teman mau nanya gimana nih caranya bikin si halaman program studi ini, nanti teman-teman bisa pencet, terus garis miring, ini di bawahnya tuh bisa link to page. Ini bakal bikin shortcut ke page lain, misalkan mau masukin link to page-nya ke template mantep. Nah, itu nanti bisa kayak gitu. Terus kalau kita klik, nanti dia otomatis ke template mantep. Dan di template mantep nanti bakal muncul link to this page, dashboard. Nah, ini balik lagi ke dashboard gitu. Kemudian, ya ini dia tasknya tadi. Ini ada di halaman sendiri tasknya sebenarnya. Tapi gue masukin ke dashboard. Jadi teman-teman bisa ngakses nih, bisa dari board view, bisa table view, terus ya pokoknya macem-macem lah. Kita coba lihat ke tasknya langsung aja ya. Di sini misalkan ada tugas belajar. Kemudian di sini ada dates, ada tanggal. Tanggalnya ini bisa teman-teman klik mau tanggal berapa deadline-nya, terus bisa include time nih kalau mau dimasukin jam. Atau misalkan dia dalam durasi tertentu dari tanggal 7 sampai tanggal 10 misalkan. Nah, ini nanti bakal jadi 7 September sampai 10 September gitu. Kemudian di tasknya ini tuh ada
gue bikin ada assignment, exam, quiz, important date, meeting, design. Ya ini desain bisa dihapus lah kalau misalkan nggak berguna buat teman-teman. Dan kalau misalkan mau ditambahin, tinggal tambahin aja. Misalkan di sini ada tugas namanya apa ya? Bukan, misalkan ada, ya udah misalkan meeting. Ya ini biar ada aja lah gitu. Nanti tinggal teman ketik, dia bakal muncul gitu. Kemudian kita lanjut notes, ya ini notes bebas lah. Kayak misalkan mau bikin notes catatan buat diri sendiri kayak dikit-dikit menjadi bukit, atau misalkan rapat acara 30 menit cukup omongin teknis acaranya, misalkan kayak gitu. Jadi pas rapat udah tahu nih mau ngomongin apa aja. Dan type-nya ini gue bikin jadi ada kuliah, terus ada organisasi 1, organisasi 2, UKM, ini maksudnya unit gitu ya, lomba, terus personal, terus ada kurs gitu. Kurs ini ya, ini berlaku buat yang mata kuliah aja gitu kan. Kalau yang misalkan organisasi itu kan nggak ada kursus, nggak ada mata kuliah kan. Jadi bisa dihilangin. Caranya gimana? Tinggal klik di sini, terus properties, nanti yang kurs ini kita uncheck, kita geser. Nah, itu bakal hilang. Jadi nggak ada kurs di sini. Kemudian bagaimana cara bikin view sendiri gitu kan. Di sini gue bikin nih, misalkan contohnya ada view kuliah. Ini cuma masuk yang tadi tipenya kuliah doang. Terus misalkan gue bikin yang ini organisasi 1. Jadi ini muncul tugas-tugas yang organisasi 1. Gimana cara bikinnya? Nanti teman-teman tinggal bikin, misalkan pengen bikin page buat organisasi 2. Tinggal klik di sini, add view. Mau table, board, kalender, list, galeri itu bebas. Biasanya gue pakai table sama sama board, Kanban board. Nanti namanya misalkan organisasi 2, create. Nah, ini kan pertama muncul semua. Nanti teman-teman klik filter, add filter. Nanti langsung where. Where-nya ini adalah tipenya, type-nya is organisasi 2. Gitu. Oh, organisasi 2 belum gue catat ya. Ya udah, pokoknya kira-kira kayak gitu. Nanti ini bakal muncul yang organisasi 2 doang gitu. Sekarang kita balik lagi ke dashboard. Kita langsung ke halaman program studi. Nah, nanti di halaman program studi ini teman-teman tinggal ganti nih program studi ini. Misalkan mau diganti jadi jurusannya, misalkan ya jurusannya teknik lingkungan gitu. Tinggal diganti. Terus mau ngasih cover seperti biasa, tinggal klik, nanti muncul lagi. Dan di sini ada message sedikit dari gue kayak, halo teman-teman, perkenalkan aku Aldian. Template Notion ini bisa teman-teman gunakan, bla 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 bla. Nah, di sini tuh ada video, salah satu video referensi, salah dua video referensi yang gue gunakan untuk membuat template belajar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu informasi lebih lagi, bisa ditonton videonya. Ya, kemudian di bawah sini ada link yang tadi, misalkan link akademik kuliah, terus ebook. Nanti teman-teman tinggal klik nih add web bookmark, terus tinggal masukin linknya seperti biasa, gitu guys. Ya, di bawah sini ada course. Ini bisa lihat yang galeri. Ini kalau galeri views bakal kayak gini. Terus kalau details itu bakal jadi tabel kayak gini. Ini udah gue siapin ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti diisi nama dosennya siapa, jadwalnya kapan, statusnya ini apa, kelas berapa SKS nih, units, terus indeksnya apa gitu kan. Nanti kalau di akhir semester mau masukin email, mau masukin nomor telepon dosen, tinggal dimasukin. Di sini juga udah ada gue bikin template buat silabusnya. Teman-teman tinggal sesuaiin satu semesternya itu ada berapa minggu, terus tinggal masukin nih lecture-nya. Ya kurang lebih itu kalau misalkan yang mata kuliah. Sekarang kita ke bawah ada weekly schedule. Di sini jadwal perkuliahannya. Ini ada jam 7 sampai jam 5. Kemudian di sini teman-teman isi nih dengan kuliahnya tuh apa aja. Di sini ada contohnya, nanti course 1, 2, 3, 4, 5 tinggal di rename. Caranya klik ini, terus otomatis di rename. Nanti kalau mau ganti warna, tinggal ganti warna, misalkan jadi coklat. Nah, dia jadi coklat. Ya, lanjut. Nih tadi gue masukin tas kuliah. Jadi di sini gue cuma ngeliat tugas-tugas kuliah doang. Dan kalau misalkan gue pengen ngeliat versi board view-nya, ya tinggal gue klik board. Gue kasih nama board view kuliah. Board view kuliah. Kemudian di sini tinggal gue atur. Misalkan di sini no status, pengen gue geser aja gitu ke kanan, kan ganggu kalau di paling kiri kan. Terus gue kasih filter. Di sini kan nggak cuma tugas kuliah kan, ada lomba, ada organisasi. Kita ganti jadi filter, add filter, where type is kuliah 2. Nah, ini udah tugas-tugas kuliah doang. Nanti kalau misalkan remedialnya itu in progress. Ya udah, kalau udah kelar gue pindahin ke done. Nanti kalau gue pengen ngilangin, ini tinggal gue klik archive.
Biar hilang, nanti kita bikin di sini filternya, tambahin add filter, archive is unchecked gitu. Jadi ini yang belum di archive doang. Nah ini contohnya kalau misalnya gue klik, set, hilang gitu. Magic, anjay. Aduh, sering banget gue ngomong anjay ya. Yaudah nggak apa-apa. Wow, udah kelar. Ya kurang lebih kayak gitu sih gimana cara gue mengorganisasi tugas-tugas perkuliahan, organisasi komunitas di Notion ini. Jadi teman-teman nanti sebaiknya bisa explore lagi tentang Notion karena fitur tuh banyak banget. Tapi saran gue, karena Notion ini fiturnya banyak banget, itu kadang-kadang tuh malah bikin pusing dan malah ngabisin waktu karena harus begini, harus begitu, harus link ke sana, link ke sini. Jadi saran gue gunakan Notion secukupnya dulu aja. Nanti lama-lama tuh teman-teman bakal ngerti sendiri dan akhirnya bisa bikin template sendiri. Karena kalau misalkan terlalu banyak tuh jatuhnya malah nggak produktif, malah liar sendiri. Jadi ya sederhana aja lah makanya gitu. Kemudian ya kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, masih bingung nih Kak kecepatan atau Kak kalau mau ini gimana, itu bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan mau nge-DM di Twitter atau DM Instagram, bisa ke Instagram atau Twitter gue di @alfarizraihan. Dan oke. Mungkin cukup sampai sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada masukan tentang Kak bikin video tentang ini dong, bikin video tentang bahas ITB dong, TPB ngapain aja, di TPB stres nggak, itu bisa komen aja nanti gue bikinin. Jadi kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan ke temannya teman-teman. Gue sering banget ngomong teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Dan ya sekian. Closingnya jelek banget anjir.